Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurul Dayah dari kelas 6 SIF 1 ingin menjelaskan materi perkuliahan dari metodologi penelitian, di mana sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Sistematika usulan penelitian, skripsi kuantitatif, metodologi penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Memberikan tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 3. Teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. 4. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus dengan jenis datanya. Sistematika usulan terdiri dari teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teori, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar terdiri dari teks atau nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Nama pengarang teks terdiri dari tahun penerbitan. Landasan teori terdiri dari grand teori dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang, dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kunz and O'Donnell 2008. Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diprosikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis terdiri dari tanpa arah, contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berarah, contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik, ini adalah contoh gambar dari hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan dan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama terdiri dari hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang
nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, perumusan masalah. Pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya, yang pertama, daya tahan lampu merek X 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70%. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ada jenis data atau tingkat data. Nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian terdiri dari dua. Yang pertama ada tes binomial, yang kedua ada C-kuadrat atau satu sampel. Jenis atau tingkat data ordinal, teknik statistik yang digunakan run test. Jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian satu t-test atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, adakah perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non-BIK 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non-BIK 4. Kualitas audit KAP BIK 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-BIK 4. Kualitas audit KAP BIK 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-BIK 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif terdiri dari macam data, bentuk komparasi yang ada dua sampel, terdiri dari korelasi, independen, komparatif sampel, ada korelasi dan independen. Di mana macam data interval rasio, dua sampel korelasi ini ada t-test dua sampel, independen ada t-test dua sampel. Komparatif sampel korelasi one way ANOVA, two way ANOVA. Independen one way ANOVA, two way ANOVA. Macam data nominal, dua sampel korelasi M-CINEMAR. Untuk yang independen ada Fisher-Eckert dan C-kuadrat two sample. Untuk yang komparatif sampel, C-kuadrat for K sample, Koch-Hamke. Untuk yang independen ada C-kuadrat for K sample. Macam data ordinal, untuk yang korelasi ada Singh test, Wilcoxon match pairs. Untuk yang independen, median test, mean-what-you test, kolomograph Smirnov, Wolf-Wolfowitz. Untuk komparatif sampel korelasi ada Friedman, two-way ANOVA, independen, median extension, Kurzweil-Wolf, one-way ANOVA. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, macam tingkatan data, teknik korelasi yang digunakan. Untuk macam atau tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakan koefisien kontingensi. Untuk yang ordinal yang ada dua, yang pertama ada Spearman-Rank dan ada Kendall-Taub. Untuk interval dan rasio ada tiga, yang pertama ada percent product moment, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penjelasan mengenai metodologi penelitian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.